Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Baik teman-teman sekalian, jamaah Masjid Baitul Salam yang semoga selalu menjaga lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan lagi materi kita, bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh seorang imam yang juga seorang hakim agung di masanya yang bergelar Al-Imam Najmuddin, namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk pada jenis model orang yang riya yang nomor 3. Yang kemarin yang kita bahas, riyanya itu dari sisi agama, yang menunjukkan bahwa dia itu orang-orang soleh, orang-orang baik kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang masjid lah istilah kita. Nah, dan yang kedua adalah orang yang terlihat kaya. Di depan orang-orang kaya, di depan para pejabat, di depan para pemimpin. Nah sekarang model yang nomor 3, yaitu ini belum ya? Oh maafan, ini berarti masih yang nomor 2 kayaknya. Wahaulai tabaqatun. Dan mereka itu modelnya bertingkat-tingkat. Minhum man yatrubul manzilata 'inda ahli shalah. Itu ada yang mencari kedudukan di sisi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang rajin ke masjid. Dia pengen punya kedudukan di sisi mereka. Bi'idhari tazahudi bilubsi thiyab al-mukhriqati al-wasiqati al-faridati, yaitu dengan menampakkan bahwa dia itu orang yang disebut tidak cinta dunia. Dengan apa? Dengan memakai pakaian yang al-mukhriqah yang sudah rusak, al-wasiqah yang kotor, al-ghalidhah yang tebal. Nah, karena dulu orang yang memakai baju-baju tebal itu identiknya orang tidak mampu atau dia memang tidak suka terhadap dunia. Nah, pakai wol, pakai ini itu. Liuriya bidzalika, untuk riya dengan itu. Walau kullifa hadza ayyal bisa thawban wasatan nadifa mimma kana salafu yalbasunahu lakana indahum bimanzilati adzabah. Andaikan mereka dibebani, disuruh untuk memakai pakaian yang tengah-tengah aja lah, yang enggak terlalu kencang atau enggak terlalu wah, yang bersih sebagaimana orang salaf dulu. Kalau pakai baju itu yang bersih, tidak kucel. Nah, bahkan dulu sudah cerita sedikit ini di zaman sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Beliau itu kan biasa, khalifah zaman dulu itu sering bagi-bagi duit ke rakyatnya langsung, ketemu langsung. Nah ketika ada yang ikut antrian
Terus dia itu pakaiannya comang camping, rambutnya berantakan, tidak disisir. Terus kelihatan belum mandi itu, suruh pulang, suruh balik lagi. Nah, suruh pakai baju yang layak. Nah ini menunjukkan bahwa sebagai mereka Rasulullah, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka hal yang indah. Nah, lakana indah bimanzilatid dzabah. Kalau disuruh kayak gitu, seolah-olah kayak dia itu disembelih. Saya berat, nggak tahu ini orang belum di, seolah-olah kayak disembelih. Dia khaufihi ayyakula nasu, karena dia takut nanti orang-orang itu ngomong, orang-orang seolah itu ngomong qad badalahu minaz-zuhud. Ya, sebenarnya sudah kelihatan bahwa dia itu orang dekat sama Allah, orang yang zuhud. Wa qad raja'an tilka tariqah. Tapi sayang, dia sekarang sudah berbalik arah, lebih suka pada dunia, takut kayak gitu. Tapi wallah ta'ala zaman sekarang udah kayak gini tuh, ada atau tidak. Nah, wa tabaqatul ukhra, dan jenis yang lain lagi, yang nomor 3, yatlabuna al-qabula 'inda ahli salah wa 'inda ahli dunya minal muluk wal umara wa tujjar. Nah, ada yang udah nomor 3 itu dia berusaha untuk diterima di sisi orang-orang soleh, pengen diterima, tapi juga pengen diterima di sisi orang-orang yang memang kecimbungnya pada dunia. Bukan berarti mereka itu fokusnya dunia ya, enggak, kecimbungnya terlihat dunia. Nah, bukan berarti, maaf ya, para penguasa itu fokusnya dunia. Ini kita bahas yang dulu, nah bukan yang zaman sekarang. Contoh misal ketika sahabat mulia yang juga menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu diajak berontak ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu diangkat jadi khalifah. Kamu yang ahlul bait, kamu yang lebih layak dan sebagainya. Nah, harusnya kamu yang jadi khalifah, bukan Abu Bakar yang memang bukan masuk ahlul bait. Nah, dan di antara yang ngajak itu saya ingat itu Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Masa orang Taim, Abu Bakar kan sukunya Taim, dari 4 Khulafaur Rasyidin itu marganya paling rendah di Islam. Nah, masa orang Taim menjabat, nggak boleh kamu cari. Di antara yang memborong itu adalah Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Maklum Abu Sufyan kan masuk Islamnya telah. Lalu kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kami telah ridho terhadap Abu Bakar untuk menjadi pemimpin akhirat kami. Yaitu ketika Rasulullah sakit, beliau jadi yang imam. Masalah akhirat kami aja kami ridho dia jadi pemimpin. Nah, apalagi masalah urusan dunia, buat apa dulu? Nah, soal pemimpin negara itu kan lebih ke urusan dunia walaupun ngajak akhirat. Nah, jadi sekali lagi bahasa seperti ini itu bukan berarti para raja itu fokusnya dunia, tidak. Nah, mengajak akhirat juga. Tapi memang karena yang diurusin ya, kemakmuran rakyat dan sebagainya, maka terlihat dunia. Wal umara, para pemimpin, apa bedanya muluk dan umara? Amir itu lebih ke kayak gubernur, bupati. Sebenarnya gelarnya Umar bin Khattab itu bukan Amirul Mukminin, tapi gelarnya adalah Khalifati Rasulullah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Tapi dia itu merasa rendah diri bahwa dia nggak layak menjadi penggantinya Abu Bakar. Siapa saya? Kalian kan orang-orang beriman, dan aku pemimpin kalian. Amir itu pemimpin kecil. Ya udah aku sebut Amirul Mukminin aja. Itu kelihatan lebih rendah daripada nama khalifah. Padahal beliau seorang khalifah. Nah, jadi kurang lebih itu Amir lebih kecil lagi. Buat tujar, para pedagang. Tujar itu jamak dari kata tajir. Tajir udah jadi bahasa Indonesia. Tajir itu artinya orang-orang kaya. Nah, maksudnya para pedagang, artinya para pedagang. Kalau bahasa kita sekarang udah jadi tajir ya, jadi kaya. Nah dia pengen diterima orang-orang yang fokus akhirat atau yang orang sibuk di dunia. Maka bagaimana caranya? Ini lebih ribet lagi.
Falona bisufia ba'al fakhirata lam takbalu al-qurrah ahlu salah. Kalau dia pakai baju yang wah, megah, nanti ahli-ahli fikih Al-Qur'an, ahli Al-Quran maksudnya ahli fikih, ahli agama itu enggak menerima mereka. Ini tidak baju mewah banget. Walau nabi soal mukhriqata ad-daniyata lasdarathum al-muluku wal aghniya. Andaikan mereka memakai baju-baju yang sudah rusak, comang caping, nah nanti para raja dan para orang kaya itu akan menganggap dia hina. Ini kok orang baju kayak gini. Nah, fahum yuriduna al-jam'a baina qabuli ahli dini wa dunya. Maka mereka itu pengen mengumpulkan semuanya dengan cara diterima di sisi orang yang fokus agama dan fokus dunia. Lalu bagaimana caranya? Fayatlubuna al-athwaba al-aqiqah. Maka dia mencari baju yang tipis, wal aksiyah ta'arufi'an, dan baju-baju yang apa ya, aksiyah itu yang bertumpuk-tumpuk. Nah, dari kata kis aksiyah bertumpuk-tumpuk, nanti bisa tak jelaskan sedikit. Wal fawta atau wal futa ar-rafi'ata fayalbasunaha. Al fawt atau al fut itu baju yang tebal. Nah, jadi bangsa Arab itu biasa memakai baju tumpuk-tumpuk. Nah, kayaknya para syekh-syekhnya juga sekarang masih ada baju dalam, ada baju luar. Nggak cuma di Saudi, di Maroko juga. Nah, baju masyayikhnya itu. Terus kemudian di Sudan, iya, di Mesir juga. Di Suriah, iya kayaknya. Di Palestina, ini kurang tahu kalau di Palestina, mungkin iya juga. Nah, jadi tumpuk-tumpuk. Nah, wa aqallu qimati thawbi ahadihim qimatu thawbil ghairi. Dan semurah-murahnya harga baju mereka itu paling tidak seharga bajunya orang kaya. Nah, jadi terlihat mumpuk di mata orang-orang zuhud itu, dia tidak terlihat wah, tapi di mata orang kaya itu tidak terlihat rendah. Padahal itu bajunya mahal sekali. Walau wahatu launu thiyabi as-suha. Warnanya dan bentuknya itu seperti baju-baju orang soleh, orang-orang masjid lah. Nah, fayal tamisuna al-qabula indal fariqain. Maka dia pengen diterima di dua sisi. Jadi orang riya ini masya Allah kayaknya lelah sekali ya, terus ngikutin pandangan manusia ini kan lelah sekali. Taib. Wa haula'i lam kullifu lubsa khashinin aw wasikhin. Mereka itu andaikan diminta, disuruh, dibebani untuk memakai baju yang khashin itu keras. Apa ya, dulu saya itu pernah punya kaos dari luar itu dipegang halus, tapi dari dalam itu kasar sekali sampai sakit dan masih ada baju kayak gitu. Maka untuk memakainya itu harus pakai kaos dalam biar nggak terasa sakit. Nah khashin itu baju yang keras tapi dari luarnya kelihatan keras. Awasikh atau yang kotor, lakana indahum kadzabah, itu seperti disembelih. Nah, seperti disembelih atau mungkin maksudnya kayak dihukum acung kali ya. Khaufan minasuquti fi ayunil muluki wal aghniya. Takut nanti derajatnya jatuh di depan para penguasa dan orang-orang kaya. Walaupun lifu lubsa ar-raqiq, na'am wa rafi' al-kattani al-abyadi wa nahwi dzalika. Taib la'adhu madzalika alaihim. Andaikan mereka diminta untuk memakai baju yang tipis atau memakai baju katan itu kalau salah yang dari kapas. Nah, dari kapas itu menunjukkan orang itu kaya atau sahabat. Memakai baju yang dari kapas menunjukkan itu orang itu kaya dan semisalnya, maka dia berat untuk pakai itu. Kenapa? Khaufan min an tanhatta manzilatuhum 'inda ahli salah. Khawatir derajat mereka itu inhatta itu turun, jatuh. Tapi gini, bukan belum gitu ya, turun. Dulu ada buku bagus. Nah, tulisannya orang sekarang, saya pernah baca sedikit, itu judulnya Mada khasira dunya bin hitati al-muslimin. Kerugian dunia ini apa dengan kemunduran orang-orang Islam. Di kerugian mereka itu apa? Itu dibahas semua di sini.
sisi pendidikan, di sisi macam-macam. Ketika orang Islam itu mundur, itu dunia itu ikut merugi. Nah, tapi kalau bahas begituan panjang. Tapi ada sejarawan Prancis itu, lupa namanya, itu menyesalkan kenapa dulu pasukannya Abdurrahman Al-Ghafiqi itu kalah. Nah, dia sudah masuk kota-kota besar, kayaknya tinggal Paris aja. Kota-kota besar di Prancis itu sudah dikuasai, cuman di akhir kalah. Panjang ceritanya. Nah, dia menyayangkan kenapa orang Islam waktu itu kalah. Coba dia kan menang, pasti kita sudah menjadi negara Islam, pasti kita tidak mengalami kegelapan yang mengerikan. Pada zaman dulu, zaman gereja-gereja berkuasa itu serem sekali. Yang jangan baca sendiri atau udah pada tahu semua lah. Nah, hanya dibikin film sama orang Eropa sendiri, film Arthur atau apa itu, membahas kekejaman gereja, dibikin mereka sendiri kayak gitu. Tapi lanjut lagi, wa kullu mira'in bisiyin makhsusin, dan setiap orang yang ria itu selalu dengan pakaian dandanan yang khusus. Faqala alaihi al-intiqalu ila madunahu aw faqahu khaufan minal mazmamah. Nah, maka berat untuk pindah memakai dandanan yang model lain, khawatir dicela. Tapi kalau insya Allah kita nggak seperti ini lah. Pakaian apa aja nggak terlalu ngefek. Kalau masuk ke masjid dia nyari yang kira-kira nggak buruk lah menghadap Allah. Nggak pakai kaos atau apa. Tapi lanjut lagi, wa amma ahli dunya, adapun orang yang fokusnya dunia, pengen dilihat ria di depan penduduk dunia, famura'atuhum na'am bithiyabi an-nafisah, maka ria mereka itu modelnya dengan memakai baju-baju yang mahal, kalau bahasa kita itu yang branded, wal marakibil hasanah, dan tunggangan-tunggangan yang baik. Kalau sekarang lebih mudah lagi ya, di mobil yang bagus. Nah, walaupun yang sedang-sedang juga sudah nyaman, tapi pengen dilihat wow, atau beli motor juga motor yang bagus, yang limited edition atau apa sebutnya. Wa anwa'i tajammuli, dan segala hal untuk berhias. Fil malbas, pada pakaian, wal maskan, atau rumah, wa asasil bait, atau perabotan rumah tangga. Nah, biasanya kayak itu. Tapi zaman dulu, kalau kita hidup di zaman Daulah Abbasiyah, nah dinasti ini itu setelah Daulah Umayyah itu memang terkenal dengan beginian. Nah, terkenal dengan beginian. Bahkan ada yang datang ke rumah raja itu, ke rumah Amirul Mukminin untuk melihat ornamennya gimana ya, untuk ditiru. Nah, wa hum fi buyutihim yalbasuna thiyaba al-khashinah, dan mereka di rumah mereka itu pakai baju-baju yang keras, yang gak bagus, biasa banget. Nah, wa yashtaddu alaihim ayyuraw bitilka al-manjilah, dan mereka itu sangat berat jika memang mereka dilihat dengan kondisi baju seperti itu. Padahal mereka bajunya compang-camping, nggak punya apa-apa, tapi begitu keluar dia berusaha untuk pakai baju yang wah. Nah, ada orang tipenya seperti ini, ketika pas kondangan berusaha untuk pakai baju yang wah, yang dilihat oh masya Allah dia sekarang dapat nikmat orang kaya. Allah Ta'ala. Tapi mungkin satu lagi, an-naw'u tsalits, jenis yang nomor 3 adalah ar-riya bil qaul, yaitu riya dari sisi ucapan. Tadi kan pakaian, nah, atau rumah atau yang sekitarnya, sekarang yang keluar dari mulut. Nah, wa riya'u ahli bil wa'di wa ta'dzir wa hifdzi al-akhbar wal athar. Riyanya orang yang fokus agama itu yang diterima di sisi orang-orang agamis, orang-orang yang dekat sama Allah, yaitu dia mudah menasihati. Tapi bukan berarti orang mudah menasihati itu riya loh, enggak. Ini hanya orang riya itu gayanya gitu. Wa tadzkir, saling mengingatkan, wa hifdzi al-akhbar, dan menghafalkan al-akhbar. Al-akhbar itu jamak dari kata khobar. Jadi hal yang disadarkan ke Nabi itu banyak. Ada al-hadis, ada as-sunnah,
ada al-khobar, ada al-asar. Nah, artinya beda-beda. Kalau al-hadis itu hanya fokus pada ucapan sama perilaku. Nah, kalau as-sunnah itu segala hal yang disadarkan kepada Nabi. Nah, bahkan sampai Nabi melihat sesuatu itu terus gak komen atau apa ya, ya kurang lebih seperti itu segala sesuatu. Kalau al-khobar itu lebih banyak lagi. Al-khobar itu sebuah kejadian-kejadian sampai di masa Nabi yang Nabi itu nggak tahu, nah, tapi terjadi di masa Nabi itu. Sampai khobar berarti ini orang hebat sekali sampai menghafal begini. Dan itu jadi hukum. Kenapa jadi hukum? Kalau nggak turun wahyu tentang larangan, berarti itu jadi boleh. Berarti itu jadi boleh. Intinya materi-materi mustalah hadis kalau kita belajar, insya Allah belajar istilah-istilah. Nah, ada orang yang menghafal begituan. Masya Allah, kejadian apapun tahu dia. Wal asar dan asar ini lebih luas lagi, segala sesuatu yang disadarkan ke Nabi dan disadarkan ke para sahabat, bahkan tabiin. Nah, ini nggak tahu apakah asar itu bisa disadarkan ke tabiin atau enggak ya, tapi setahu anak mentok sampai tabiin, kisah-kisah mereka, sujud mereka dihafal. Nah, untuk gaya-gayaan, wah ini gini itu gaya-gayaan. Nah, tapi bukan berarti yang menghafal gitu untuk gaya-gayaannya. Saya tahu beberapa orang itu yang menghafalkan begini itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mendoktrin dirinya sendiri. Dan dia jadi orang yang soleh maka menghafal begitu. Nah, di ajil muhawal, nah ini fungsinya untuk dialog, untuk pas ngobrol dihafal kayak gitu. Nah, saya punya teman-teman itu, masya Allah pintar sekali. Apa ya? Setiap ngomong itu kaidah fikihnya keluar, kaidah usulnya fikih, masya Allah enak sekali. Saya pengen kayak gitu, menghafal banyak hal untuk apa yang dipakai diri sendiri, diterapkan dalam bahasa. Ada teman-teman kayak gitu. Nah, kalau sekarang komunitas yang sekarang jarang-jarang sekali yang seperti itu. Tapi kalau dulu masih belajar itu banyak teman-teman yang seperti itu. Tapi wa idhari ghazarati al-ilmi, untuk menunjukkan bahwa dia itu ilmunya banyak. Nah, wa dalalati ala syiddatil inayati bi ahwali salaf, dan untuk menunjukkan bahwa dia itu sangat fokus untuk ngikutin salaf. Sampai ucapan-ucapan itu ucapan salaf semua, ini luar biasa. Wa tahriki asyafatain bi dzikri fi mahdorin nas, dan dia selalu menggerakkan bibirnya berzikir ketika ada banyak kosong sedikit misalnya gitu. Tapi bukan berarti orang kayak gitu itu ria loh. Jangan diartikan gitu. Ini kan hanya membahas orang ria itu modelnya gini, tapi bukan berarti orang model seperti ini itu ria, enggak. Wa idharil ghadab lil munkarat bainan nas, dan dia langsung marah ketika ada kemungkaran di sisi orang-orang. Melihat muka kecewa. Itu gimana itu si fulan gini atau pas kelihatan. Jadi itulah enggak tahu jadi gimana. Wa khafdis sawt, menuankan suara. Nah, wa tarqiqihi bi qiraatil Qur'an, dilembutkan kalau pas ngaji. Aduh, tapi ini bukan berarti orang kayak gini, sekali lagi nih Pak, bukan berarti ria, tapi orang ria mereka berusaha seperti ini. Lihatul bidzalika al khaufi wal hazani wa nahwi dzalika, untuk menunjukkan bahwa mereka itu takut, sedih, takut sama Allah. Jadi ngajinya itu sampai pas ayat-ayat ada betul nangis. Tapi bukan berarti kata ulama tersebut, bukan berarti orang seperti ini tuh kayak gini. Saya tuh punya murid di Nurul Sunnah, waktu itu kelas 11 ya. Ngajinya enak, setiap disuruh maju itu nggak mau. Mungkin saat itu ustaz-ustaznya lagi nggak ada, pas komat lagi nggak ada, jadi didorong temannya akhirnya maju. Terus waktu itu ada di belakang ketika baca ayat waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Nah, yang singkat cerita di hari itu orang akan dihadapkan depan neraka jahanam, terus dia mulai mengingat-ingat terkait dosa-dosanya dulu. Itu baca ayat ini tuh nangis gak lanjut,
Masya Allah dia bisa ya anak kecil bisa kayak gitu nangis, dia melakukan dosa apa sampai juga bingung. Bocah anaknya juga rajin banget, kalau diajak ke tempat hiburan tuh mau naik dulu sibuknya ngaji terus Masya Allah ada anak kayak gitu tuh. Kalau punya anak perempuan mau tak jodoh-jodohin nih. Nah nggak punya anak perempuan ya soalnya banget, padahal mohon maaf dia orang anak orang kaya gitu, tapi kok bisa deket banget sama Allah ya, nggak tahu gimana itu, nggak tahu ngelihat orang tuanya ya biasa-biasa aja, nah tapi anaknya bisa soleh banget. Tapi lanjut lagi, wa amma ahli dunya, ada pun orang yang penduduk dunia, famura'atuhum bihifdi al-asy'ar, yaitu mereka itu dengan menghafalkan syair-syair. Nah saya dulu hafal syair-syair, senang aja menghafal. Nah jadi nanti untuk buat gaya-gayaan, tapi bukan berarti yang menghafal syair-syair ini itu untuk gaya-gayaan. Tapi orang dunia mau kayak gitu. Contoh yang misal syair-syair yang indah itu. Nah misalnya idza kanatin nufusu kibara ka'ibat fi muradil lisan, jika jiwa orang itu besar, kuat, tidak kerdil, tidak lembek, maka badannya akan lelah untuk mengikuti kemauannya. Jadi semangat terus sampai matanya merah itu masih tergerak. Nah, atau situ juga dulu hafal-hafal syair-syair picisan itu juga dulu sering hafal masih, dan sekarang banyak lupa. Nah contohnya misalnya rawatni bisa taruhan air, aku itu di mana sama dia, panahnya itu ujungnya itu mata, nah, berarti bukan anak panah benernya. Lalu musim itu akhir jismi. Nah apa ya, kulit tuarku ini tidak terluka oleh kalbi jariku, tapi hatiku terluka. Masya Allah. Nah saya gitu, dan masih banyak lagi. Wal amsal itu ucapan-ucapan pepatah, bisa diartikan ucapan pepatah atau kayak unen-unen apa ya bahasa Indonesia ya. Misalnya kayak gitu Pak. Misalnya itu kayak ada orang itu yang meninggalkan kesempatan emas. Nah, misal terus kemudian tiba-tiba dia datang saat sudah terlambat semua. Itu misalnya as-sayf atau yaqil laban. Nah, masa musim panas dulu itu kamu telah menyediakan susu. Maksudnya apa ini? Ada ceritanya. Dulu itu ada wanita cantik dinikahi kakek-kakek tua tapi kaya raya, mau dia, dan dia berharap si suaminya segera mati terus dia dapat warisan, tapi bertahun-tahun nggak mau mati-mati. Ini gimana sih Mbah ini nggak mati-mati? Kapan mati ya Allah, nggak mati-mati. Akhirnya terus dia minta cerai. Cerai, dia pengen nikah dengan pemuda yang masih gagah-gagah itu. Akhirnya udah cari di sana. Terus nikah dengan pemuda miskin, nggak punya banyak kambing untuk minum susu dan sebagainya. Lalu ketika dia hidup miskin itu, dia teringat masa-masa dulu waktu di musim panas minum susu kambing, susu onta enak seger. Akhirnya dia mendatangi ke mantan suaminya, terus minta susunya dong, masa lalu. Terus kemudian sama mantan suaminya ditegur, Saifatoyati, kamu telat masa lalu itu udah kamu sia-siakan. Ya udah, kurang lebih kayak gitu. Atau ucapan-ucapan hikmah, misalnya innal hadar la yunjibna qadar wa inna sabra min asbabit tawar. Apa ya, kehati-hatian itu nggak bakal menyelamatkan kita dari takdir, bukan hadis. Karena memang takdirnya celaka aja. Nggak tahu kenapa ya, ini bukan hadis, tapi mendoktrin saya banget itu. Mohon maaf ya, ini bukan untuk ini. Saya itu kenapa dulu waktu rame-rame corona itu pakai masker itu, tapi nggak baik kayak gini. Ogah itu, alah kalau takdirnya kena. Ini terdoktrin oleh pepatah Arab, bukan hadis. Nggak boleh begini. Harusnya kita kan syariatnya yang mengambil sebab ya, harus mengambil sebab-sebab, harus maskeran. Nah, mohon maaf, nggak tahu kenapa kalimat-kalimat kayak gini tuh kadang malah mendoktrin diri sendiri. Wa tafasuh fil kalami wa nahwi dzalika, dan berusaha untuk ngomong fasih.
Nah, Allah Ta'ala. Baik, soal di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait riya yang nomor 4, yaitu beramal soleh. Allah Ta'ala. Mohon maaf. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.